86 komandan. Rambutmu, sorot matamu, tajam memandang curiga. Lincah gayamu, besar nyalimu, semua engkau menghadapinya. Lari ke sana, lari ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Gak ada rasa capek, itulah insan pilihan. Ya, jadi hari ini kita melakukan pelimpahan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum KONI Kota Tasikmalaya yang juga melakukan tindak pidana korupsi terkait anggaran hibah dari pemerintah Kota Tasikmalaya senilai 1,1 miliar kerugian negaranya. Dan saat ini sudah dilakukan pelimpahan berkas dan dinyatakan lengkap. Nanti dilimpahkan kepada kejaksaan berikut dengan barang bukti yang sudah kita amankan. Barang bukti yang diamankan berapa totalnya? Barang bukti yang diamankan untuk uang tunai kurang lebih sekitar 300 juta. Kemudian juga ada beberapa buku tabungan, kemudian satu buah mobil Avanza yang juga diduga pembeliannya di tahun yang sama, di tahun 2018. Karena memang yang diduga dikorupsi adalah di tahun 2018. Juga berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, juga beberapa saksi juga kita lakukan pemeriksaan bahwa penggunaan anggaran di tahun 2016 yang dilakukan oleh oknum Ketua KONI terdapat beberapa pemakaian termasuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau praktik korupsinya seperti apa? Gimana? Praktiknya cara modus. Iya, jadi dari anggaran hibah dari pemerintah kota kan senilai 9,1 miliar itu digunakan, ada 1,1 miliar dipindah bukukan ke rekening pribadi. Ada 2 rekening di atas nama rekening pribadi yang dipindahkan ke rekening yang bersangkutan, yaitu Ketua Umum KONI atas nama inisial ES. Jadi itu yang digunakan 1,1 tersebut untuk kepentingan, beberapa diantara untuk kepentingan pribadi, dan keterangan juga dari tersangka bahwa digunakan juga untuk menutupi utang ya, atau adanya utang di tahun 2017. Secara aturan tidak diperbolehkan menggunakan anggaran, termasuk memindahkan untuk ke rekening pribadi juga tidak diperbolehkan. Sehingga itulah yang kita ungkap kasusnya, bahwa yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang di jabatan, melakukan tindak pidana korupsi yang berhasil kita ungkap kasusnya. Kalau utang itu utang pribadi atau utang organisasi? Itu berdasarkan keterangan tersangka saja, tapi itu juga belum bisa dibuktikan. Karena memang keterangan-keterangan yang bersangkutan digunakan untuk menutupi hutang 2017, kemudian juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Itu juga keterangan yang bersangkutan. Tapi berdasarkan penyidikan yang kita lakukan bahwa ada sesuai prosedur yang dilakukan dengan memindah rekening ke rekening pribadi juga sudah menjadi kesalahan dari yang bersangkutan. Secara prosedurnya tidak diperbolehkan. Tersangka ini ada hanya Ketua KONI? Tersangka saat ini juga kita lakukan pengembangan, ada 2 lagi tersangka yang kita sedang periksa. Saat ini masih dalam proses penyidikan, yaitu di bendahara. Sebagaimana di strukturnya juga ada 2 tersangka tambahan, yaitu bendahara dan pemegang kas kecil. Karena memang pada saat penarikan atau pemindah bukuan juga harus tanda tangan bersama dengan bendahara, dan juga ikut serta dalam dan mengetahui dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi. Ada dugaan mengarah ke para anggota dewan kan? Untuk saat ini belum ada. Ya, nanti kita terus lakukan pengembangan. Karena memang prosesnya masih berjalan, pengembangan dari 2 tersangka baru ya. Kita juga lakukan penyidikan.
menggali lagi kembali kemungkinan yang terjadi apakah ada penambahan tersangka dan yang lainnya. Kalau ada pejabat pemerintah yang diminta keterangan? Sementara ya. Ancaman dari Ancamannya minimal kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi minimal 4 tahun, maksimal penjara seumur hidup dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Ya, terima kasih.